eh, mohon maaf ini saya perjelas dulu. Sebenarnya kami mengadakan sosialisasi hari ini itu untuk teman-teman wajib pajak yang sama sekali belum pernah mendapatkan informasi atau belum pernah kami undang untuk sosialisasi Cortex. Jadi nantinya yang akan kami sampaikan juga adalah informasi-informasi dasar, informasi-informasi yang paling tidak ini nanti jadi informasi awal gitu. Jadi bukan yang sampai Cortex yang advance yang ribet-ribet. Nah, jadi misalnya nanti saya menjelaskannya agak pelan-pelan, mohon maaf bagi teman-teman wajib pajak yang kemarin sudah mendapatkan hands-on aplikasi ya, karena seperti yang dijelaskan Mas Iswadi tadi, untuk metode akses Cortex ini nanti pakai metode impersonating dan kalau saya lihat di chat maupun di hasil hasil tes atau pretest awal waktu Bapak Ibu mendaftar itu kayaknya banyak sekali yang belum ngeh atau bingung tentang apa sih impersonating itu atau apakah akses-akses ini gitu. Nah, nantinya akan coba saya paparkan. Tadi untuk Mas Iswadi sudah di awalnya sudah ada. Intinya adalah saya ulang lagi terutama bagi teman-teman wajib pajak yang baru saja masuk ya karena ini ada yang terlambat tadi. Yang pertama yang harus dilakukan tadi adalah eh, untuk aksesnya Cortex ini nanti bagaimana. Satu, mohon teman-teman itu mengupdate data profil wajib pajak perusahaan yang ada di Digital Online dan juga mengupdate data penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya ini misalnya direktur atau komisaris silahkan diupdate selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, emailnya juga diupdate supaya nanti ketika akan migrasi ke Cortex itu tidak ada apa ya, tidak ada kesalahan atau tidak ada kesulitan nantinya karena untuk nama yang tercantum dalam penanggung jawab di menu di Digital Online itu nanti akan menjadi PIC-nya, otomatis akan menjadi PIC-nya. Nah, seperti yang dijelaskan mahasiswa tidak tadi, PIC ini akan jadi akun super user yang bisa segalanya, bisa melakukan apapun di korteksnya wajib pajak badan. Dia bisa memberikan akses kepada orang lain untuk jadi signernya, untuk jadi drafternya, untuk menunjuk kuasa dan lain-lain. Nah, itu nanti menggunakan aksesnya akun PIC untuk pertama kali ya, untuk pertama kalinya. Oke, yang lain seperti taxpayer profile ini ya mirip-mirip seperti DJP online lah. Nah, yang akan saya terangkan ini materi keempat, e-tax invoice ini adalah nantinya pengganti untuk tiga aplikasi. Satu ada web e-faktur, dua Enova, efaktur.pajak.go.id. Yang ketiga adalah e-faktur desktop yang diinstal di laptop atau di PC. Jadi nanti tiga aplikasi itu nanti akan digantikan oleh satu menu ini, satu menu e-tax invoice ini. Oke, ini saya coba lanjut dulu. E-tax invoice tadi halaman berapa ya? Malah lupa. Halaman 9. Oke. Oke. E-tax invoice ini perkenalan dulu saja. Untuk e-tax invoice ini, nah di awal tadi ini sudah dijelaskan Mas Iswadi juga. Ada menu-menunya, ada uh, portal saya, e-faktur, e-bupot. Nah, nantinya di Cortex ini untuk pembuatan e-faktur ada di sini, e-faktur ini.
Ketika diklik e-faktur nanti muncul dashboardnya. Dashboardnya ini ada menu dashboard, ada menu detail e-fakturnya, ada e-faktur daftar pajak keluaran, daftar pajak masukan, ada returnya, retur pajak keluaran, retur pajak masukan, dan dokumen lain yang dianggap dipersamakan dengan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, dan returnya. Nah, untuk faktur pajak keluaran, nah ini menunya masuk di menu e-faktur, lalu masuk dalam pajak keluaran. Ini adalah fungsi seperti di aplikasi e-faktur desktop. Jadi ini adalah untuk membuat faktur pajak. Nah, membuat faktur pajaknya gimana? Ini ada menu, klik buat faktur, dan kok tiba-tiba buat faktur, kok tidak ada seperti minta jatah nomor faktur atau gimana. Nah, besok ketika Cortex itu sudah tidak ada lagi permintaan jatah nomor faktur untuk wajib pajak. Jadi berapapun nanti faktur pajaknya itu akan di-generate langsung oleh sistemnya. Seperti itu. Oke, ini oke. Saya stop share dulu. Untuk sementara saya coba praktek ya Bapak Ibu ya. Untuk sementara saya coba praktek. Mohon maaf nanti kalau saya agak pelan-pelan karena saya prakteknya benar-benar dari awal ini. Oke, nah, oke. Ini adalah menu Cortex-nya. Ini saya sudah login menggunakan akun PIC atau akun orang pribadinya. Ya, anggap saja ini akun direkturnya gitu aja ya. Akun direkturnya saya sudah login dan di sini cara masuk ke akun perusahaan badannya bagaimana Pak? Nah, ini ada di sini nih. Nah, di sini kalau di sini muncul ada akun utama, ini akun pribadinya. Akun pribadi, akun utama ini, lalu di bawahnya ada wajib pajak. Ini adalah eh, untuk wajib pajak badan yang bisa diakses oleh PIC ini. Jadi misalnya nanti direktur ini ternyata punya 5 PT atau ya 5 perusahaan lah gitu. Ini nanti berjejer-jejer bisa ada 5 gitu nanti di sini. Dan itu tidak apa-apa. Nah, pertama kali ketika selain sudah masuk ke sini nanti seperti Pak Iswadi bilang tadi ya, kita harus minta permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital karena sudah tidak ada lagi sertel untuk badan, adanya adalah kode otorisasi atau sertifikat digital untuk orang pribadi yang melekat nanti di orang pribadi masing-masing, misalnya di direktur itu nanti untuk menandatangani apapun yang ada di korteksnya perusahaan. Gitu. Jadi ini kita coba masuk ke akun wajib pajak badannya. Mohon maaf, terlalu lama sepertinya. Oke. Coba masuk dulu ke 41. Oke, kita masuk ke perusahaannya. Nah, ini akun perusahaan yang ada di sini. Ketika ini diklik, nah ini tampilan ini adalah tampilan Cortex untuk perusahaannya. Nih, perdagangan eceran barang bla 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 ini PT Perseroan Terbatas. Dan di atas sini nanti ada tulisan you are currently impersonating user bla bla bla. Oke, jadi kita masuk menggunakan akunnya PIC atau akun orang pribadi, lalu kita impersonating ke Cortex perusahaannya, wajib pajak badan.
Oke, nah untuk kita bagaimana bikin faktur pajaknya tadi, ah ini klik e-faktur. Semoga lancar ya. Ini kalau nggak lancar saya balik lagi ke slide ini. Slide-nya tadi, oh ini. Nah, oke, sudah masuk e-faktur. Ini ada menu pajak keluaran. Kita klik. Mousku kelihatan nggak ya, Mbak? Kelihatan, oke. Oke, kita klik buat faktur. Nah, tadi kan nggak ada permintaan nomor faktur dan lain-lain, tiba-tiba langsung buat faktur aja. Nah, ini nomor fakturnya generate otomatis, kita pilih kode transaksinya, kita prakteknya yang normal-normal saja ya Pak Ibu ya. Nah, kepada selain pemungut, tanggal fakturnya karena sekarang tanggal 11 masih bisa bikin faktur pajak untuk bulan November. Oh iya, mohon maaf bagi teman-teman yang non PKP karena kemarin sebenarnya defaultnya kami mengundang wajib pajak yang PKP ya. Cuma kalau misalnya ada yang ikut ini ternyata non PKP untuk materi e-faktur ini bisa didengarkan saja nggak apa-apa. Jenis fakturnya normal, masa pajak namanya November. Referensi seperti kita ketahui biasanya ini ditulis nomor kwitansinya, kwitansi satu misalnya. Nah, yang menerbitkan nih apa? Ini punya dia badan induk atau cabangnya. RDTKU, informasi pembelinya. Nah, ini informasi pembeli, oh, saya ngasal aja lah, bentar. Oke, oke, NPWP-nya ini udah otomatis terisi. Aduh, namanya kelihatan ya. Nggak apa. Oke, nah kita mengisi detail faktur yang pertama, kedua mengisi informasi pembeli. Jadi tidak ada lagi kita mengisi referensi pembeli seperti di e-faktur desktop. Oke, nah kita yang terakhir kita mengisi detail transaksi. Kita bisa tambah transaksi, misalnya barang, ini kodenya barang. Barangnya tadi contoh apa ya? Misalnya radio gitu. Oh, dengan radio, laptop lah, laptop. Satuannya unit, harga satuannya misalnya 10 juta, kuantitasnya 10. Eish, total harganya 100 juta, PPN-nya 11 juta. Udah klik simpan. Misalnya dalam satu faktur itu barangnya banyak, tidak hanya laptop. Nah, tinggal klik tambah transaksi lagi, klik tambah. Cuma biar nggak lama, saya satu aja. Oke. Nah, kalau sudah, berarti ini konsep atau draft fakturnya sudah selesai. Kita klik kirim. Nah, ketika membuat faktur pajak, inilah yang menjadi pengesahan faktur pajak itu nanti. Kalau ya kasarnya sebenarnya ini adalah PIC atau eh, yang penandatanganan yang berhak itu yang menandatangani fakturnya. Benar-benar orang yang memiliki akses untuk menandatangani. Jadi misalnya ini tadi pakai kode otorisasi DCP. Aduh, kata sandinya kok saya lupa. KPP. Oke, kita coba simpan, simpan lalu konfirmasi tanda tangan. Oke, sukses. Nah, di sini ada batal, ada ganti. Seperti faktor pajak pada umumnya bisa dibatalkan ataupun penggantian ya, penggantian. Kita coba masuk kembali ke faktor pajak keluaran. Nah, sudah muncul nih. Mana tadi? Yang 111 juta. Oh, ini di atas nih.
100 juta. Oke, ini detailnya sampai ke belakang. Nah, lalu kalau eh, wajib pajaknya minta print out-nya bagaimana? Biasanya kayak gitu kan. Print out-nya bisa klik di sini. Klik ekspor ke PDF. Oke, nah sudah muncul. Bentuk faktur pajaknya ya tidak berubah jauh seperti ini juga, mirip. Oke, kita coba. Oh nggak muncul ya? Ups, nggak muncul ya? Oke, oke, oke. Saya ulangi lagi aja. Oke. Oh ini sudah impersonating. Tadi faktur pajak keluaran, udah muncul. Jadi tadi kalau mau ngeprint atau membuat PDF-nya ada di sini. Akan tetapi sebenarnya misal nanti ketika sudah menggunakan Cortex semua, PDF ini tidak perlu dikirimkan ke lawan transaksi sebenarnya. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu membuat faktur pajak ini nanti otomatis akan masuk ke dalam menu pajak masukan lawan transaksi. Kalau sekarang Bapak itu Bu perlu menarik data di faktur desktop pakai menu pre-populated. Kalau nanti di Cortex ini langsung otomatis masuk ke pajak masukan yang di sini nih. Nah, langsung munculnya di sini, langsung klik kreditkan faktur atau mau tidak dikreditkan. Kayak gitu, ada pilihannya. Oke, seperti itu untuk pembuatan faktur pajaknya. Oke, untuk faktur pajak masukan karena eh, saya tidak bisa memperlihatkan faktur pajak masukan, nanti saya pakai ini saja, apa namanya, slide saja. Oke, slide-nya ini. Nah, untuk faktur pajak masukan ada di sini. Nah, misalnya faktur pajak keluaran tadi kan udah otomatis masuk ke pajak masukan lawan transaksi. Nanti munculnya akan seperti ini. Nah, muncul seperti ini, mengkreditkannya. Nah, pilih ikon pensil untuk melihat isi detailnya. Ini bisa pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detail faktur sudah sesuai. Jika pemungut menemukan bahwa transaksi yang dilakukan tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak, maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Jadi misalnya ada yang orang yang sok-sokan udahlah ngarang pakai NPWP-nya siapa, bikin faktur pajak gitu. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan itu bisa di flag atau ditandai sebagai tidak valid faktur pajaknya. Nah, ini keterangan menunya di atas ada kreditkan faktur untuk mengkreditkan faktur pajak, tidak dikreditkan faktur pajak yang dikreditkan dan masuk ke lampiran B3, ada kembali ke status approve faktur pajak. Masukkan credited yang dibatalkan untuk kembali menjadi approve. Jadi kayak dibalikin lagi, tadinya sudah dikreditkan tapi ini dikembalikan lagi ke yang approve. Oke. Ketika ini sudah diklik centang lalu klik kreditkan yang ada di atas ini,
nantinya akan muncul, nah, tanda panah seperti ini, tanda panah bolak-balik. Ini saya gedein aja lah. Nah, tanda panah bolak-balik ini artinya bahwa untuk faktur pajak masukan ini sudah diklaim dikreditkan oleh wajib pajak. Oke, ketika digulir ke kanan, ini status faktur pajaknya ada yang credited seperti itu. Statusnya ini ada approve, credited, atau cancel, batalkan. Oke, ini SPT masa PPN-nya. Ini saya langsung praktek aja. Oke. Nah, tadi di menu e-faktur yang ini untuk membuat faktur pajak keluaran ataupun untuk mengklaim atau mengkreditkan faktur pajak masukan. Nah, untuk membuat SPT masanya di mana? Ada di menu ini, menu surat pemberitahuan. Nah, di menu SPT ini nanti semua SPT dilaporkannya di menu ini. Oke, kita coba buka. Oke, nah, di sini ada eh, SPT, konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT sudah dilaporkan, lalu ada SPT ditolak dan SPT dibatalkan. Misalnya tadi SPT masa November ya. November, oh, belum ada. Oke, belum ada. Kalau gitu kita buat saja. Nah, di sini sudah ada keterangannya, langkah-langkahnya, pilih jenis pajaknya. Ini kita pilih PPN tadi, klik lanjut, pilih periode pelaporan, kita pilih November 2024, lanjut, pilih jenis SPT. Nah, ini SPT-nya normal. Klik buat SPT. Oh, udah muncul. Ada di paling atas biasanya. Kok nggak muncul? November. Oh, kok ini? Keluar nggak tadi? PPN Januari. Ah, ini dia November. Ada di bawah ternyata. Oke, kita coba klik lihat. Oke. Bentuknya seperti ini. Mohon maaf kalau kecil ini kalau saya perbesar juga jadi agak jelek ya. Jadi agak jelek. Cuma nggak apa. Nah, menunya seperti ini. Seperti biasa pajak keluarannya, rekapnya ada di sini. Tadi saya bikin, oh, tadi ya saya bikin yang 100 juta ini. Cuma kemarin ternyata udah pernah dibikin juga 50 juta. Lalu untuk pajak masukannya karena tadi saya nggak ngeklaim, jadi ini kosong. Harusnya ada di menu yang di dua ini. Ini sama seperti mirip-mirip seperti di web e-faktur. Oke, langsung kita masuk ke Induk. Kita lihat rekapnya. Ada di sini penyerahan yang dipungut sendiri, penyerahan barang dan jasa, ya, seluruh penyerahan barang dan jasa. Harusnya berarti ada kurang bayar 16.500.000. Nah, ini bisa dikompensasikan, dikembalikan. Nah, ini kalau ada LB ya. Oke, PPN terutang. Oh,
Oke. Nah, untuk penandatanganannya tinggal di input. Nah, ini direktur. Kita klik di bawah bayar dan lapor. Oh, sorry, sorry. Ada kolom yang belum diisi. Oke, 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 oke. Bayar dan lapor. Oke. Kelihatan tadi ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang melihat secara sekilas, SPT masa PPN periode sebelumnya harus disampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti di Cortex, kalau Bapak Ibu belum melaporkan SPT masa PPN, masa pajak sebelumnya, misalnya ini bulan November ya, terus Oktober belum lapor gitu, itu tidak bisa melaporkan yang November. Jadi harus urut dulu, semuanya harus SPT masanya, pelaporannya harus rapi dulu, harus urut dari depan, baru nanti yang di belakang bisa dilaporkan. Jadi ya memaksa wajib pajak untuk rapi laporannya lah gitu. Oke, ini karena tidak bisa ya karena yang Oktober ternyata ini belum dilaporkan, jadi saya skip aja. Kita anggap ini sudah bisa dilaporkan, itu aja. Oke, kalau sudah dilaporkan, ini kita klik simpan dulu, simpan draft dulu aja. Simpan konsep. Nah, ada di PPN ini. Oke, oke. Misalnya tadi sudah dikirim dan belum dibayar, biasanya ada di menu ini, SPT menunggu pembayaran. Oke, untuk pelaporan SPT masa PPN kurang lebih seperti itu. Bentar, materi saya setelah ini, oh, oke, oke. Nah, ternyata saya bisa melanjutkan walaupun menggunakan slide ya. Nah, tadi ketika misalnya sudah diinput eh, kode otorisasi ya, nah, ini tadi udah klik bayar dan lapor, nanti akan muncul seperti ini, tanda tangan dokumen yang menandatangani sesuai signernya, ini sertifikat digitalnya, tanda tangan digitalnya, klik simpan, lalu konfirmasi, tanda tangan. Nah, di sini muncul, ah, silakan memilih metode pembayarannya. Apakah menggunakan deposit? Wah, ini belum dijelaskan tadi ya. Menggunakan deposit atau menggunakan ID billing. Nah, ini misal menggunakan ID billing, ini seperti biasa, masukkan penandatanganannya, lalu klik save, lalu confirm sign. Nanti akan muncul atau tergenerate sendiri kode billingnya. Bentuk ID billingnya agak berbeda ya dengan yang kemarin. Dan nanti akan masuk ke SPT menunggu pembayaran yang seperti saya tampilkan tadi. Oke. Dan ini bedanya ketika eh, konsep SPT itu masuk ke SPT menunggu pembayaran, lalu muncul ID billingnya itu sudah Bapak Ibu bayar di bank gitu, misalnya udah dilunasi, tidak perlu ngapa-ngapain nanti secara sistem SPT yang tadi statusnya menunggu pembayaran akan langsung pindah ke menu SPT sudah dilaporkan. Seperti itu. Jadi kalau kemarin-kemarin kayak perlu input NTPN apa, kalau sekarang nggak usah. Yang penting kode billingnya dibayar, selesai nanti konsep SPT menunggu pembayaran ini akan masuk ke SPT sudah dilaporkan. Nah, kalau mau tadi misalnya kode billingnya hilang atau sudah ngeprint tapi kehapus, nah ini bisa lihat nih di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar, ini akan muncul nanti. Oh, ini
kode billing apa aja sih yang perlu dibayar. Nah, bisa digeser ke kanan. Ini ada menu untuk bayar. Bayarnya lewat mana? Ah, ini konsep ya. Konsepnya nanti akan seperti ini. Bisa memilih bank mana akan dibayarnya, akan menggunakan bank apa. Nah, ini SPT-nya langsung masuk ke SPT sudah dilaporkan. Nah, taxpayer ledger ini adalah buku besar wajib pajak. Ini sebentar, saya lewati dulu aja. Saya langsung lompat ke deposit pajak. Tadi ketika kita mau masuk atau mau membayar SPT masa PPN misalnya tadi yang kurang bayar, ada pilihan dua kan tadi ya. Ada pilihan untuk membayar menggunakan deposit atau membayar menggunakan ID billing. Kalau ID billing sudah saya terangkan tadi seperti biasa, membayar di bank atau internet banking. Nah, untuk deposit ini gimana sih bayar pakai deposit itu? Nah, deposit pajak itu apa? Ini saya jelaskan dulu. Deposit pajak adalah fitur yang ada di Cortex. Ini adalah agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum kewajiban pajaknya timbul. Konsep deposit ini menurut definisi saya adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi Bapak Ibu kayak punya setoran pajak yang ngambang gitu, yang ngambang. Kalau mau dianalogikan ya anggap aja seperti GoPay atau ShopeePay kayak gitulah, tapi ini di Cortex gitu. Nah, karakteristiknya ini penggunaan deposit dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Misalnya kadang-kadang kalau ini harus ke bank dulu butuh waktu atau nanti gangguan sistem internet banking. Nah, kalau ini kan udah langsung jadi satu sistemnya sama Cortex gitu. Yang kedua, bisa melalui mekanisme pemindah bukuan. Pendaguan dilakukan tercatat pada taxpayer ledger. Opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi. Nah, tidak seperti GoPay yang misalnya Bapak Ibu punya GoPay 500.000, terus Bapak Ibu beli barang 1 juta, wah yang 500.000 dibayar pakai GoPay, yang 500.000 dibayar pakai tunai itu misalnya. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau sekarang misalnya ada kurang bayar 1 juta, lalu depositnya Bapak Ibu cuma 500.000, ya depositnya nggak bisa dipakai. Ya, kalau mau pakai depositnya di revolving dulu, diisi dulu sampai lebih dari 1 juta. Seperti itu. Jadi opsi deposit baru muncul jika saldonya mencukupi. Dapat dilakukan carryover, ya, ini lintas tahun bisa dipindah bukukan otomatis tanpa perlu pemindah bukuan ini. Lalu kode akun pajaknya 411618-100. Wajib pajak tidak mendapat imbalan bunga atas saldo deposit. Oke, ini cara untuk membuat ID billing depositnya ya. Nah, ini verifikasi data wajib pajak, lanjut, masukkan eh, kode akun pajaknya tadi 411618-100, periode dan tahun pajaknya 2024, masukkan nilai depositnya. Nah, ini muncul ID billing, ID billingnya dibayar, nanti akan muncul di taxpayer ledger-nya. Nah, misalnya kalau ini 100 juta ya, kita lihat sekarang taxpayer ledger. Nah, taxpayer ledger ini apa? Taxpayer ledger ini buku besar wajib pajak yang isinya ini sebenarnya daftar semua transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak. Ini termasuk surat ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak atau mungkin bisa itu kurang bayar, bisa lebih bayar nanti muncul di sini. Nah, konsepnya seperti ini. Di debit ini adalah transaksi perpajakan yang mencatat kewajiban wajib pajak yang perlu dibayar. Itu bisa terdiri dari SPT kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau mungkin ada STP yang perlu dibayar. Kayak gitu. Untuk kredit pajaknya, ini adalah hak yang dimiliki wajib pajak. Ini bisa pembayaran atas SPT kurang bayar, lalu deposit tadi, deposit, lalu ada SPT lebih bayar,
SKPLB misalnya. Nah, itu eh, haknya wajib pajak. Nah, untuk debit tersisa ini transaksi perpajakan sisi debit left mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak yang masih harus dibayar. Contoh kode billing belum dilakukan pembayaran. Untuk kredit tersisa ini transaksi perpajakan menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak yang dapat digunakan. Contohnya pembayaran atas kode billing. Ini oke. Ini saya coba bukakan. Siapa tahu masih ada. Veteran sheet. Oke. Oh, ayo, ayo. Iya. Nah, ini nih. Buku besar wajib pajaknya. Kita coba klik. Oke. Nah, ini ada buku besar wajib pajak. Besar wajib pajak. Debitnya minus 20 juta. Ini ada kredit 1 miliar. Ini ada oli lumayan nih. Ini saldo sisanya 900 juta. Nah, ini kenapa kok dia punya saldo yang besar? Karena kemarin saya memasukkan ini kalau dilihat di yang baris pertama ya. Ini kemarin saya masukkan deposit pajak 1 miliar di sini. Nah, ini muncul di sini deposit pajaknya. Oke. Sepertinya yang dari saya cukup ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bapak Danar Harimurti, silahkan.